Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hari ini kita akan buat beberapa macam makanan pendamping rendang, opor, apalagi ya. Dan ini biasanya wajib banget ada di meja makan kita semua saat lebaran. Nah, ini ada beberapa macam seperti lepet, burasa, gogos, kupat, ketan hitam, dan aneka macam ya sebenarnya namanya. Mungkin ada beberapa di setiap daerah yang bahannya mirip, namanya berbeda. Oke, untuk itu ikuti aja tutorialnya sampai selesai. Sebelumnya jangan lupa like, subscribe, nyalakan lonceng notifnya juga komentar. Nah, untuk yang pertama-tama kita akan buat ini namanya lepet atau leput dari Jawa ya biasanya. Ini ketan putih, kemudian kacang tolo. Nah, untuk kacang tolo ini kebetulan mamanya udah matang. Jadi lebih suka yang udah matang sih, jadi rasanya lebih lembut lagi. Kalau enggak, kalian rendam dengan tempat yang terpisah kacang tolo dan ketan hitamnya semalaman. Ketan putih. Tapi di sini sih Mama Eci cuma rendam sejam aja ya. Apalagi kalau kalian menggunakan panci presto rasanya nggak perlu terlalu direndam. Nah ini kita masukkan kelapa parut yang muda tadi dicampurkan dengan kacang tolonya dan bahan yang lainnya seperti garam. Sederhana aja sih bahannya, nggak neko-neko tapi hasilnya gurih dan enak banget. Nah sekarang kita tuangkan kurang lebih 2 sendok makan atau sesuai selera aja. Khasnya lepet ini bentuknya panjang ya dan biasanya berasal dari Jawa Tengah, daerah Jawa, Jawa Barat ya. Kalau Jawa Barat namanya leput, kalau di Jawa namanya lepet. Khasnya itu berisi kacang tolo bercampur kelapa parut yang muda, pastinya gurih dan kenyal-kenyal enak. Nah, oh iya biasanya kan lepetnya menggunakan daun janur atau kelapa, tapi di sini kita juga bisa menggunakan daun pisang. Nih sekarang kalian bisa lihat cara mengikatnya. Boleh menggunakan tali plastik atau tali rafia itu. Di sini Mama Ji menggunakan benang, adanya juga benang ini. Atau benang apa ya namanya ini. Tuh, jadi dililitkan bagian atas, tarik ke bawah bersambungan. Jadi salah satu hidangan pendamping saat Idul Fitri ini adalah salah satunya ada lepet. Nah, jadi teksturnya tuh emang berbeda dengan ketupat ya. Lepet ini lengket dan rasanya lebih gurih karena menggunakan garam dan campuran bahan-bahan tadi. Nah, ini cocok banget buat yang kangen mudik tapi tidak mudik dan tidak bisa mencicipi lepet di rumah sanak saudara. Lebih baik buat sendiri aja. Caranya sangat mudah ya. Nah, semua lakukan seperti ini ya sampai selesai. Di sini Mama Eji akan merebusnya menggunakan panci presto. Untuk waktunya disesuaikan aja dengan panci presto kalian masing-masing karena tentunya berbeda ya untuk lama dan waktunya. Nah ini kita masukkan dulu dan beri air bersih sampai menutupi seluruh permukaannya. Tapi jika kalian merebusnya menggunakan kompor juga bisa ya. Jadi direbus itu kurang lebih waktunya selama 3 jam. Untuk panci presto ini kita press selama 30 menit. 30 menit itu udah ditentukan dari sana. Jadi kita tinggal ngikut aja ya kan. Nah ini udah selesai tuh. Jadi kalau kalian rebus di kompor itu selama 3 jam ya. Sekarang kita buka dulu. Oh ya kalau udah kalian angkat, tiriskan, angin-anginkan. Atau agar biasanya kan kalau kita buka tuh ada lendir-lendirnya sedikit. Jadi saat setelah kalian angkat tuh siram dengan air dingin yang matang, kemudian ditiriskan ya. Jangan sampai ada air yang mengendap tuh seperti itu. Kenyal-kenyal, gurih, kan udah bisa membayangkan rasanya dan kita cocol-cocol aja dengan kuah rendang aja udah enak banget ya. Nah ini dia hasilnya. Sekarang kita lanjut untuk resep yang kedua. Resep yang kedua ini adalah kupat campuran antara ketan hitam dan ketan putih. Jadi kupat hitam putih. Ketan hitam dan putih. Ini sepertinya mirip dengan ketupat dari Sulawesi yang berbahan dasar ketan juga. Namanya tumbu
tumbuh ketan tapi tanpa menggunakan kacang merah atau kacang-kacangan ya. Untuk santan, garam itu mirip banget. Nah, perbedaannya juga terletak pada bentuk. Kalau tumbuh itu kita gunakan daun pisang yang udah dicetak atau dibentuk seperti tabung. Nah, kemudian kita masukkan tumbuh atau ketannya, itu dipadatkan, bentuknya panjang. Atau bisa juga dicetak-cetak dulu, bulat-bulat, kemudian kita satukan dan digulung bungkus dengan daun pisang. Nah, ini prosesnya setelah santannya kita masukkan santan, garam, dan kacang. Ini kita aron dulu sampai setengah matang. Kemudian kita siapkan daunnya. Di sini Mama Eji akan bentuknya seperti bacang. Bentuknya segitiga ya, seperti ini. Oh ya, untuk kacang merahnya tadi juga Mama Eji udah matang ya kacang merahnya. Jadi kalian juga bisa tidak dimasak dulu, tapi hanya direndam semalaman. Kemudian nanti dimasak berbarengan dengan ketannya. Nah, sekarang begini caranya, dilipat. Kemudian lipat lagi bagian dalamnya dan akhirnya jadi bentuk seperti bacang. Nih. Seperti biasa atau pada umumnya ya, ketan hitamnya direndam dulu 3-4 jam. Tapi ini Mama Eji 1 jam aja. Udah oke kok. Nah, sekarang kita ikat menggunakan tali boleh, menggunakan benang boleh. Dan yang kupat ketan hitam putih ini akan Mama Eji masak. Kembali kita rebus tapi menggunakan kompor aja. Nih, kalau udah kita lakukan semuanya sampai selesai, kemudian siapkan air. Yang pasti airnya harus sampai menutupi kupat ini ya. Didihkan airnya, kemudian masukkan. Di sini Mama Eji tambahkan dengan 2 lembar daun pandan agar wanginya itu lebih enak banget. Biar lebih semerbak ya. Ini kita rebus dengan api yang besar selama 1 jam. Kalian bisa lihat kalau airnya menyusut bisa ditambahkan lagi. Setelah 1 jam matang tertutup, matikan api kompornya. Kemudian kita tutup kembali tanpa api kompor ya. Itu kita biarkan kurang lebih 45 menit. Nah, insya Allah itu udah matang karena kan tadi juga udah diaron. Ininya ketan hitamnya nih udah 45 menit. Kemudian kalian angkat, juga tiriskan. Angin-anginkan biar awet. 3 hari ini akan awet. Tapi kenyataannya 2 hari biasanya udah habis. Apalagi kalau buatnya nggak banyak. Nah, ini udah jadi 2 macam. Sekarang kita mau lihat dulu hasil dari kupat ketan hitam dan putih. Ini udah lumayan anget ya, udah nggak panas lagi. Bentuknya seperti bacang, tapi sebenarnya kalau kita beri isian daging enak juga ya. Daging atau ikan, aduh namanya udah jadi berubah lagi. Nih, seperti ini. Ini enak loh, lembut, kenyal-kenyal. Tetap kenyal-kenyal. Dan sensasi rasa kacang merahnya tuh masih kacang merahnya nggak hancur ya kan, udah bisa dibayangkan betapa enaknya. Oke, 2 resep udah selesai. Sekarang kita lanjut untuk resep yang berikutnya. Untuk yang selanjutnya ini apa ya? Apakah masih berbahan dasar ketan? Kita lihat aja. Oh tidak, ini adalah buras atau burasa. Kita gunakan beras. Jadi ini sebagai pengganti nasi nantinya ya. Kemudian santan, minyak sayur, daun pandan, daun salam, dan serai juga garam. Ini juga caranya mudah banget, tapi rasanya top markot, top. Nah sekarang kita masukkan dulu santan. Santan ini kekentalannya sedang aja ya. Mama aja menggunakan santan instan yang dicampur dengan sedikit air. Kemudian masukkan daun pandannya, daun serai, daun salam, juga nggak garam nih, belum kali ya. Dan ini akan kita masak, kita rebus selama 5 menit dengan api yang kecil sampai
sepertinya daunnya itu udah menyatu dengan santan dan wangi gitu ya. Kalau udah 5 menitan, ini kita masukkan berasnya yang udah dicuci bersih dan kita aron seperti memasak nasi. Kemudian kita masukkan garam, juga minyak goreng atau minyak sayur. Oh ya, buras atau burasa ini berasal dari Makassar atau Sulawesi, tapi di Kalimantan Selatan juga ada buras ya. Bedanya itu sepertinya sesuai dengan yang udah Mama Ija rasakan itu, beda di kuahnya saat menyantap buras ini. Kalau dari Kalsel itu, buras ini kita siram lagi dengan kuah santan bercampur dengan ebi gitu, jadi gurih. Kalau dari Sulawesi atau buras itu biasanya dengan sambal kacang, atau pastinya bisa dinikmati bersama rendang, opor, ini sebagai pengganti nasi ya. Nah, ini kita masukkan dulu di daun, kemudian agak dipipihkan. Bentuknya ini sebenarnya agak persegi panjang ya. Tuh, kemudian kita lipat. Kalau kalian ingin padat berarti harus kencang untuk melipatnya. Tapi sebaiknya jangan terlalu padat agar hasilnya tuh juga lebih nggak terlalu keras, lebih kenyal aja. Bisa dilonggar-longgarkan sedikit ya, jangan terlalu padat juga. Nah, kita buat sepasang dulu. Nih, seperti ini. Jadi, buras ini mirip-mirip ketupat, tapi teksturnya tetap beda. Oh ya, untuk melemaskan daun pisang bisa kalian celup ya di air yang mendidih sebentar, atau dibakar di atas kompor, atau di bawah sinar matahari. Tapi lebih praktis yang dicelupkan di air panas aja ya, menurut Mama Iji. Nah, kemudian kita satukan, jadi ada satu tangkup. Kita kembali ikat dengan tali plastik atau tali rafia pada bagian atasnya seperti ini. Kalau di Kalimantan Selatan khasnya bentuknya begini, bagian atas dan bawah itu melendung. Tuh, kalau di Sulawesi kebanyakan itu dililit aja seluruh permukaannya. Nih, kemudian diselipkan. Awalnya agak rumit tapi lama-lama ikatan ke 2, 3, 4 udah lancar. Nih, kita lilitkan satu kali lagi. Jadi bagian atas dan bawahnya itu melendung. Dan kita pertemukan pada bagian ujungnya. Udah deh. Sebenarnya makanan atau masakan daerah itu ada beberapa yang mirip-mirip ya, tapi namanya yang berbeda. Nah, jadi buras atau burasa ini bisa kalian masak di panci presto, atau kalau menggunakan panci di atas kompor itu didihkan dulu airnya, kemudian masukkan burasnya. Airnya juga harus menutupi seluruh permukaan buras, lalu rebus selama 3-4 jam. Kalau rebus manual tuh emang lama ya, tapi lama itu manfaatnya banyak. Buras atau ketupat kita itu akan bisa lebih awet ya dibanding dengan cara-cara yang instan. Kecuali kalian cuman untuk habis dalam 1 hari, itu bisa pakai yang teknik rendaman-rendaman gitu ya. Nah, ini Mama Iji menggunakan panci presto. Tapi kalau yang ketupat ketan hitam tadi, waktunya cepat karena udah diaron kan, udah diaron dulu. Jadi tinggal proses pematangan. Nah, ini airnya belum menutupi permukaannya. Ini di prestonya kurang lebih 30 menit. Ini dia hasilnya. Sekarang akan kita siapkan bumbu kacangnya, dan ini bahan-bahannya. Sebenarnya bumbu kacangnya ini nanti bisa kita nikmati dengan lepet, ketupat ketan hitam tadi yang udah kita buat tuh, itu semuanya cocok. Nah, di sini sebelumnya kacang tanahnya udah digoreng dulu ya, kemudian kita masukkan bersamaan bawang merah, bawang putih, juga ini cabai kering. Sebelumnya cabai keringnya harus kalian
rebus terlebih dahulu agar aromanya itu atau rasanya nggak langu ya. Dan bersihkan bagian dalam, buang bijinya. Untuk pedesnya sesuai selera ya. Di sini Mama Eci nggak menggunakan cabai rawit karena udah punya sambal. Nanti Mama tambahkan, kemudian 2 buah tomat, lalu di blender halus. Kalau udah kita tuangkan ke panci, beri minyak goreng secukupnya karena ini akan kita tumis. Lalu tambahkan dengan 1 ruas terasi. Di sini Mama Eci karena ada kaldu udang, rebusan kepala udang, jadi Mama Eci tambahkan. Kemudian kaldu bubuk, gula merah, asam jawa, juga tambahkan dengan kecap manis. Oh, di sini gula merahnya Mama Eci udah cair ya. Nah, ini karena punya sambal yang udah dimasak, jadi Mama Eci menggunakan ini aja. Kemudian ini akan kita masak sampai matang dengan api yang sedang. Untuk kekentalannya sesuai selera. Tapi kalau nggak salah nih, kalau aslinya tuh agak kental. Jadi ini sebagai cocolan-cocolan kayak gitu tuh. Tapi kalau dari buras dari Kalimantan itu kuah. Jadi berkuah. Bisa juga menggunakan kacang yang ditambah dengan campuran ebi ya. Atau ikan kalau nggak salah. Nah, ini udah sambal cocolannya udah jadi. Burasanya juga udah jadi. Sekarang kita lihat hasilnya. Ini kepadatannya cukup ya, jadi tidak terlalu keras ataupun terlalu lunak. Tuh, untuk ukurannya juga sedang, gak terlalu besar. Udah, nah ini kurang ditaburin dengan bawang goreng, ini kelupaan bawang gorengnya. Jadi bisa kalian taburi dengan bawang goreng nih. Udah bisa dirasakan bagaimana gurih, lemak, dan lezatnya, apalagi untuk berbuka puasa nanti juga bisa ya. Sekarang kita lanjut ke resep berikutnya. Nah, ini kita akan buat gogoso. Karena gogosnya menggunakan isian, jadi namanya gogoso kambu. Nah, ini dia bahan-bahannya. Di sini kita buat bahan isiannya dulu ya. Bahan-bahannya itu ada daging ikan tongkol, cakalang, atau bisa juga layang. Itu direbus dulu atau digoreng dulu, itu disuir-suir. Kemudian ini bahan-bahan yang harus dihaluskan. Di sini Mama Eci menghaluskan aja tuh daun jeruknya biar lebih cetar. Jadi masukkan semuanya ke blender. Kemudian kalau udah hasilnya akan kita tumis, beri sedikit minyak. Oh ya, gogoso ini mirip dengan lemper, tapi bentuknya lebih panjang. Kalau di Jawa namanya lemper, tapi kalau di Sulawesi namanya gogos atau gogoso. Kalau di Manado, Sulawesi Utara itu namanya lapa-lapa. Jadi banyak yang mirip, namanya aja yang berbeda ya. Nah, ini kita masukkan daging ikannya ditambah dengan bumbu-bumbu tadi yang bisa kalian lihat di layar ya. Kita masak sampai mengering. Sampai kering. Seperti ini. Lalu kita lanjut untuk bahan lempernya atau gogosnya, daun salam, santan instan yang kental dicampur dengan air. Kita masukkan di sospen dan ini akan kita masak dulu agar lebih awet juga ya. Kalau santannya itu dimasak terlebih dahulu. Lalu tambahkan dengan 1 sendok teh penuh garam. Lalu kita masak dulu dengan api yang kecil selama 5 menit agar aromanya itu lebih dapat gitu ya. Nah, kalau udah kita siapkan loyang kukusan. Di sini kita letakkan 2 lembar daun pandan, dan untuk beras ketannya yang udah direndam 1 atau 2 jam yang udah dicuci bersih kita masukkan ke loyang kukusan. Ini akan kita kukus dengan api yang sedang selama 30 menit. Nah, kalau udah 30 menit, kalian angkat dari tempat kukusan. Jika kukusan kalian itu bolong-bolong ya. Ini karena Mama Eci kan kukusannya nggak bolong-bolong. Jadi bisa langsung disiramkan air santan tadi. Kemudian kita aduk. Ini api kompor dalam keadaan mati, padam ya. Jadi api kompornya udah dimatikan. Jadi jika kukusan kalian itu yang bolong-bolong itu kan nggak mungkin dong
kalian menumpah santannya nanti terlalu terbuang ya. Jadi salin dulu ke wadah lain kemudian dicampurkan dengan santan tadi. Kemudian akan kita kukus kembali selama 15 menit. Sebelum menyampai 15 sampai ke 15 menit, saat 8 menitan itu kita aduk dulu ketannya biar matangnya merata. Kemudian kita lanjutkan lagi memasak sampai matang sampai 15 menitan ya. Kemudian kita siapkan pembungkusnya. Nah, khasnya untuk gogos ini itu bentuknya emang panjang-panjang gitu. Dan ini tadi isian ikannya udah selesai. Oh ya, di sini untuk isian ikan itu khasnya menggunakan kelapa parut yang muda, tapi di sini Mama Meji nggak menggunakan ya. Aslinya itu pakai kelapa parut yang muda. Nah, sekarang kita ambil kurang lebih 2 sendok. Kalau melekat kalian bisa gunakan air mateng, letakkan di gelas untuk mencelupkan sendoknya ya. Jadi nggak melekat ya. Kemudian kita pipihkan bentuknya memanjang. Lalu beri isian secukupnya aja. Ini isiannya berlebih, jadi bisa digunakan nanti untuk buat yang berikutnya. Jadi bisa lebih mudah, isiannya udah ada. Nah, sekarang kita gulung dulu. Nih, menutupi seluruh permukaannya. Kalau bisa ya isiannya kan di tengah ya. Namanya isian itu kan harus di tengah. Jadi seperti ini caranya. Dipadat-padatkan, bentuknya panjang. Kalau terlalu panjang bisa kita potong juga bagian atasnya. Bisa menggunakan stapler ataupun itu tusuk gigi atau lidi ya. Nah, lebih ramping dan lebih panjang. Selanjutnya kita bakar di atas pan aja, di atas kompor, atau ini cuma 3 biji aja Mama Meji untuk contoh kalian. Mama Meji bakarnya di atas bara api. Bara arang ya. Nah, ini dia hasilnya yang di arang kita bakar. Baunya lebih semerbak dan yang pasti sih lebih enak ya kalau kita bakar di atas bara. Ini dia hasilnya. Nah, tapi ya itu di atas kompor juga bisa. Pakai pan aja atau panci seperti tadi. Tuh, ini dia hasilnya. Semuanya udah selesai. Kita dapat berapa resep tadi? 4 ya, kurang lebih 4. Rasanya udah cukup untuk persiapan menyambut Lebaran. Oke, sampai di sini dulu resep kita hari ini. Semoga bermanfaat. Bertemu lagi di resep Mama Meji berikutnya. Thank you for being with me today. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.